Posisi dia nggak boleh lurus guys, dia tidak boleh begini, nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, posisinya kata orang Jepang, tapi hal itu kan ala Jepang itu juga ada ala Indonesia kan. Nah, kurang lebih sama aja sih. Ya, yang penting bagaimana putaran pinggul ini dari sini, putaran pinggul masuk ke dalam, putaran pinggul masuk ke dalam, panjang ke dalam. Sama Jepang juga ngelatihnya begitu. Yang penting pinggulnya kata pinggulnya. Dari dulu juga pinggul, ya enggak? Dari dulu juga pinggul. Tapi memang kalau orang Jepang itu kalah, dia agak sedikit sulit kalau masalah ini. Kalau kita nggak ini pas sendiri, kita juga nggak tahu. Ya Pak, sekarang dia busuki dalam posisi ini. Nah, biasa. Ayo, dia busuki, dia busuki. Ayo, cepat lagi hop, hop, oke, ya. Oke, ini dia busuki. Ya. Jadi ini dia posisinya begini, Bang. Nah, posisinya dia busukinya begini. Tapi kalau kita kihong, ini begini. Tapi kalau kita udah komite, kita boleh panjang. Nah, ini boleh sah. Paham ya? Paham nggak? Ya, ini yang teknik sederhana. Karena dia busuk ini nggak ada artinya kalau menyerang. Dia paling efektif kalau dia counter. Sekarang dia serang siap, kencang, cepat. Lihat perhatikan. Main. Kencang panjang, kena. Nah, sekarang saya umpamanya komite. Hop, kena nggak? Hop, kena nggak? Nggak ada. Tapi kalau counter, saya mau maju, tok. Nah, ini yang paling efektif. Paham nggak? Jadi itu harus pelatih tahu. Dia busuki berguna, yang paling efektif counter. Tapi kalau dia cuma menyerang biasa, ada wasit itu wasit. Nah, wasit. Masuk nggak kalau dia begini? Coba cek. Cek. Masuk nggak? Ya. Nah, kenapa nggak masuk? Jarak. Nah, jarak terus nggak ada sancing kime. Nggak ada perhatikan. Tapi kalau kita seruduk dia, udah habis kita. Nah, itu maksud saya begitu. Paling efektif. Paham ya? Terus melakukan dia musuki ini, itu tidak boleh 100 kali, 200 kali. Itu berulang-ulang. Gak bisa kamu udah 1000 kali dia busuk saya udah bagus, nggak bisa. Jadi butuh latihan. Ya. Karena andalan kita rata-rata Korea Inkai itu counternya bagus-bagus. Sekarang kita sudah diadopsi sama Inkanas, diadopsi sama Bodokai, ya. Terus sama perguruan lain. Kalau counternya ini kok bagus-bagus, kenapa ya? Nah, karena kenapa? Karena kita memang jongnya bagus, nggak buradul. Tidak asal. Nah, perguruan lain begitu, kiongnya begitu, padahal udah sabuk hitam. Ya paham ya? Nah ini sampai sini ada mau nanya dulu nggak? Sampai dia busuk ini satu-satu masih ada 17 macam. Ya untuk dia busuk ini coba dia busuk ini. Oh, baca. Ya diam. Nah, lihat pandangannya ke depan. Ini boleh. Ya, paham ya? Ini boleh. Ini buat safety. Jangan sampai giginya loncat-loncat. Kan gitu kan? Nah, kira-kira begitu kan? Siap. Ini gunanya. Ini. Ya, mempercepat dia busuki kita. Paham ini coba rasain sendiri. Coba kalau begini sama, nah ini beda pasti beda. Ada persekian detik lebih cepat. Nah, tapi kadang-kadang memang kita kadang nunduk, kadang begini, ya itu sah-sah aja. Karena habit seorang karateka itu memang dari dasarnya dulu yang bagus. Paham? Ini masalah Gyakusuki ada mau nanya, ayo. Gyakusuki menyerang tidak efektif. Percaya. Karena gampang sekali ya
artinya kita menghindar, kita narik dia kusuk gini, gampang, ya Byakusuki gampang. Tapi kalau Byakusuki counter itu nggak ada obatnya. Yang mau beli di apotek juga nggak ada. Serius, ini biar tahu kalau memang yang paling efektif itu Byakusuki kalau counter. Nah sama Depok tuh, ada rata-rata counter sama di sana dia andalannya. Kesan ya. Krisan. Saya kan pernah ketujuh. Ya gitu ya. Jadi harus paham itu. Jadi sampai sini ada mau nanya nggak? Masalah ini dulu satu-satu, biar jelas, biar kita datang. Oh ada katakanlah ilmu yang didapat, ada masukan dari siang. Ya. Paham ya? Masalah Byakusuki, karena Byakusuki ini kadang-kadang ada juga orang yang andalannya cuma Byakusuki toh. Gisami atau Gisami Gyaku kurang. Dia andalannya bagus, Byakusuki toh. Tapi dia juara. Bisa. Ya. Ada mau ditanya? Halo? Ada. Masih ada 16 macam lagi. Ya. Paham ya? Ini cuma ini ada Byakusuki yang benar itu, jadi Byakusuki yang benar itu, jadi perhatikan Byakusuki yang benar, Byakusuki yang benar, ini nggak boleh begini, paham nggak? Ya ingat itu. Jadi kaki samping ini, kaki depan ini nggak boleh ke samping. Kenapa? Karena dia akan memperlambat gerakan. Jadi ini didorong, didorong. Paham ya? Nah, kaki belakangnya dia begini, itu sandar. Nah, saya wasit itu wasit nasional apa wasit AKF? AKF. Nah, saya nggak kalau poin. Yang penting itu kimenya. Ya, ada tau kime itu apa? Kalau kime itu apa? Kecepatan. Ya, akan tapi apa? Ayo. Kekuatan. Kekuatan. Ayo masa nggak tahu kime itu apa? Sapu hitam pun nggak tahu. Nggak, biar kita tahu di sini. Kecepatan. Kekuatan. Ketepatan. Ya. Don't forget lah. Ya, apa? Kime itu apa? Ya. Ya berarti bagus dong. Dia bagus itu. Ya itu perlu orang kime ditanya sama berkurang kime itu apa, kamu nggak bisa jawab. Wah ini kayak sapu hitam bagaimana sih? Ya. Yang dan satu angkat tangan dulu. Dan satu mana? Dan satu. Oh banyak ya. Dan dua. Dan tiga. Oh, ya udah. Ya. Ya itu ya. Jadi itu salah satunya. Jadi apapun juga orang bilang mentalnya harus bagus. Nggak cukup. Kalau mental itu nggak cukup. Kalau kita komite. Dia mentalnya bagus. Tapi saya cerdas. Paham nggak? Saya pinter. Ya, udah berani aja. Dia berani. Jadi mental itu tidak cukup. Harus ditambah dengan kecerdasan. Smart, kata orang Jawa kan. Smart, ya kan? Nah, harus pinter. Jangan cuma nggak boleh, kita diakalin sama lawan kita karena dia pintar, ngelak murid masuk segala macam. Paham ya? Oh ini mentalnya jelek. Jadi kalau mentalnya bagus harus ditambah dengan kecerdasan. Paham ya? Harus cerdas. Karena komite ini yang kita lawan bukan patung. Yang kita lawan manusia juga, yang terlatih juga. Ya bisa Gisami, bisa Byakusuki, segala macam. Ya paham ya. Jadi tolong katakan bahwa Byakusuki itu efektifnya kalau kontak. Ya, coba nggak usah siang ngomong. Kamu berpikir apa benar kata siang Baron tuh? Kalau Byakusuki itu bagusnya kontak, lebih efektif masuknya. Bukannya ini nggak efektif, tapi ini jarang masuk. Tanya itu wasit. Tapi kalau counter tadi siang udah ngomong di counter itu 100 dia masuk, nggak ada obatnya, apotek juga nggak dijual. Ya, paham ya? Nah, jadi tolong kiongnya harus bagus. Ya. Gimana cara ngelatih kiongnya? Terserah kalian.
mau seperti ini, atau mau seperti ini, boleh. Paham ya? Paham terus ada sedikit pusat, kasih kencang segala macam kalau nggak ada weight training boleh. Tapi jangan bosan-bosan melatih itu. Ya. Paham ya? Jadi harus ngerti, nggak bisa. Orang karate jenuh, dia memang bosan. Karate itu bosan, guys. Tapi kalau kalian sudah ngerti karate itu apa, pasti kalian pasti. Ya paham ya? Ada mau ditanya? Ada mau ditanya? Ayo.